Halo guys, balik lagi di channel Serba 5. Kali ini Serba 5 akan membahas 5 hal tentang kemerdekaan Indonesia. So, pasti pada penasaran kan? Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini dan juga klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik di channel Serba 5. Yang pertama, sakitnya presiden pertama kita ketika membacakan teks proklamasi ini tidak banyak diketahui orang. Sebagian dari kalian mungkin salah satunya. Ya, kala itu Bung Karno kabarnya tengah menderita malaria. 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, atau tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Barat, Soekarno didiagnosa mengalami gejala malaria tertiar. Soekarno pun kemudian beristirahat setelah disuntik dan diberi obat. Ia memimpin upacara proklamasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan penuh semangat. Karena sakitnya ini jugalah Soekarno tidak berpuasa pada hari tersebut. Padahal hari kemerdekaan Indonesia bertepatan dengan bulan Ramadan. Usai upacara proklamasi kemerdekaan, Soekarno yang masih sakit kembali ke kamar tidurnya. Yang kedua, ukuran bendera terlalu kecil. Pengibaran sangsaka merah putih di langit Indonesia adalah sebuah momen yang sangat membanggakan sekaligus mengharukan. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik warna merah putih itu ternyata ada cerita yang menarik? Ya, konon katanya, bendera yang dikibarkan di rumah Presiden Soekarno ini bukanlah bendera pertama yang dijahit oleh Fatmawati. Sang ibu negara sebenarnya sudah menjahit sebuah bendera yang akan dikibarkan pada hari kemerdekaan. Namun, sangat disayangkan, ternyata bendera tersebut terlalu kecil untuk dikibarkan lantaran hanya berukuran 50 cm. Ibu Fatmawati kemudian mengambil kain dari sprei berwarna putih yang ada di dalam lemarinya. Sementara, pemuda Indonesia yang bernama Lukas Kasaryo mencari kain merah atas amanat Ibu Fatmawati yang didapat dari penjual soto. Akhirnya, dijahitlah bendera merah putih dengan ukuran yang lebih besar dan sesuai untuk dikibarkan dari kain sprei dan kain dari penjual soto. Yang ketiga, naskah proklamasi hilang jelang pembacaan. Sebuah kejadian unik terjadi menjelang pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kala itu, naskah proklamasi yang akan dibacakan oleh Soekarno mendadak hilang dan tidak bisa ditemukan. Untungnya, naskah tersebut sudah disalin oleh Sayuti Malik sebelum akhirnya dibacakan oleh Bung Karno. Uniknya, naskah asli ditemukan di tong sampah oleh wartawan bernama B.M. Dia, kemudian disalin dan diserahkan kepada pemerintahan pada tahun 1992. Yang keempat, rekaman proklamasi bukan suara asli Bung Karno. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar sebuah suara yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itu memang suara Bung Karno, hanya saja bukan suara asli ketika teks itu pertama kali dibacakan. Rekaman pembacaan naskah proklamasi yang beredar saat ini adalah rekaman ulang suara Bung Karno di tahun 1951 yang kemudian dikirimkan ke Lokananta pada tahun 1959. Hal ini dilakukan karena sebenarnya tidak ada dokumentasi resmi saat pembacaan teks proklamasi di tahun 1945. Yang kelima, pernyataan kemerdekaan yang sangat sederhana. Demikianlah gambaran suasana upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 silam. Tidak ada protokol sama sekali dalam upacara tersebut. Wakil Wali Kota Jakarta saat itu ditunjuk sebagai panitia bersama Dr. Muwardi dalam autobiografinya, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.
Soekarno menyebut bahwa mikrofon atau pengeras suara yang dipakai untuk upacara itu pun dicuri dari stasiun radio milik Jepang. Bendera merah putih yang dikibarkan adalah hasil buatan Fatmawati. Sedangkan tiang benderanya sendiri berasal dari batang bambu yang diambil dari belakang rumah Soekarno. Itu tadi 5 hal yang menarik seputar upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Semoga dengan ini semakin meningkatkan semangat nasionalisme kita dan mencintai negeri kita sendiri. Merdeka, merdeka, merdeka.